pemaparan tentang bagaimana dalam sejarah orang-orang di dalam Islam kecerdasan luar biasa itu sesuatu yang sebenarnya saya sudah sering sampaikan dalam banyak hal. Contohnya saking banyaknya, Anda mau contoh di zaman manapun ada, mau contoh di bidang apapun ada. Dan itu merupakan keistimewaan muslimin. Saya berikan beberapa contoh untuk nanti saya lari pada ujungnya, berujung pada zaman Turki Utsmani. Saya ingin berikan beberapa contohnya, Pak. Kalau berbicara tentang sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajmain, itu masya Allah teman-teman, ada orang-orang yang memang lahir sudah pinter. Jadi memang ini bawaan. Orang bilang ini bawaan lahir, Pak. Kok kamu pinter? Iya, bawaan lahir, Mas. Gitu. Jadi memang ada orang-orang cerdas bawaan lahir, Pak. Itu memang nggak bisa bodoh, memang nggak bisa bodoh. Memang pinter terus dia. Bahkan dia berkarya dengan hal itu. Di antara orang yang luar biasa, bahkan disebut paling luar biasa untuk urusan kecerdasan, antum perlu pelajari biografinya. Adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang itu cerdasnya orang itu luar biasa, makanya beliau dicacat oleh orientalis. Dicacat, Pak. Nanti begitu ngomong Amr bin As, bahasanya itu orang yang licik gitu. Nah, itu waliyadzubillah, itu mereka tanggung jawab dengan kalimatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti berhadapan dengan Amr bin As di akhirat. Radhiyallahu anhu, padahal Nabi memuji Amr bin As luar biasa. Dulu masyarakat terbaik dulu mengatakan adhaduhatil Arab, orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu. Tentu ini kita tidak bicara Nabi Muhammad ya. Orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu ada 4. Tadi saya sudah bilang yang satu Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang kedua Muawiyah, sama ini. Ini sahabat yang juga dizolimi oleh sejarah luar biasa, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Yang keempat Ziyad ibnu Abi, ini tabi'in, kibarut tabi'in. Keempat, Pak. Oke, 4 ini mana yang sudah antum baca biografinya? Enggak 4-4-nya. Tapi antum tahu Einstein kan? Antum tahu Einstein ya? Apa kita bicara Einstein saja hari ini? Subhanallah. Ini yang 3 sahabat, yang 1 tabi'in. Adhaduhatil Arab. Orang Arab punya orang yang super cerdas, 4 orang nih. Dulu belum ada tes IQ. Kalau ada tes IQ, saya sering bilang, orang-orang ini kalau dites IQ, jangankan level sahabat, level ulama yang tadi disebutkan, Imam Bukhari, Imam Muslim, apa segala macam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu kalau dites IQ yang putus alat tesnya, Pak. Saya sudah sering sampaikan ini. Jangan tanya berapa skornya, yang putus alat tesnya. Itu saya sudah buktikan hari ini, betulan, Pak. Betulan. Anda boleh didik anak Anda dengan cara Islam, datangkan psikolog, datangkan psikiatri, datangkan orang yang menguji tentang IQ, putus alat tesnya. Yang menguji bilang saya tidak mengerti, Pak. Kenapa anak segini begini bicaranya? Wallahi, itu kalimat tidak dari satu pakar saya dengar. Terus, Pak. Ya, itu kalau dididik dengan syariat ini. Baik. Jadi adhaduhatil Arab. Ada sebuah ceramah bagus dari seorang ahli ilmu. Beliau mengatakan ini keempat-empatnya orang berkarya luar biasa. Amr bin As, Muawiyah radhiyallahu anhu itu orang sangat cerdas. Bahkan ini Muawiyah ini teman-teman dulu sudah di apa dulu ya, masa jahiliyah dulu, waktu masih masa jahiliyah, Muawiyah lahir itu sudah masyarakat orang-orang sudah bilang ini calon pemimpin Arab. Ibunya marah kok.
Loh, anak didoain kayak gitu ibunya masih marah. Celakalah anakku ini kalau cuma jadi pemimpin Arab. Coba. Antum harus belajar kadang-kadang sama orang jahiliyah, Pak. Loh, karena ibunya nanti Masya Allah kan, antum tahu ibunya sahabat nanti mulia. Jadi ibunya nggak ridho kalau anaknya cuma jadi raja Arab. Celakalah dia kalau cuma jadi raja Arab. Dia akan jadi pemimpin seluruh manusia. Terbukti apa tidak terbukti? Terbukti, Pak. Yang dia pimpin bukan cuma orang Arab. 20 tahun jadi menteri, 20 tahun jadi khalifah. Cukup ada orang kayak begitu, Pak. Dan 20 tahun di masa dia ketenangan muslimin kembali setelah sebelumnya kurang lebih 10 tahun muslimin dalam goncangan di internalnya. Segitu kuat hebatnya. Jadi dia dikenal dengan kepemimpinan yang luar biasa itu dan dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang sekuat itu biasanya kalau ada orang ngelawan itu langsung bunuh dia, penggal dia, penjara dia gitu. Kalau dia enggak, Pak. Muawiyah dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang berbuat jahat pada dia tapi dia balas dengan kebaikan. Itu Muawiyah. Mau ada pemimpin kayak gitu gimana enggak dicintai, ya kan? Udah disakiti dikirimi hadiah, enak, Pak. Amr bin As radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang cerdas, yang spesialisasinya adalah menyelesaikan al-mu'dilat. Mu'dilat itu artinya masalah-masalah yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Nah, itu harus Amr bin As yang ambil alih. Itu. Antum tahu ketika terjadi ta'un Amwas di masa Umar bin Khattab. Ta'un, Masya Allah, ta'un itu orang kena ta'un, wabah penyakit waktu itu di Amwas. Amwas itu di wilayah Palestina. Ketika menyebar itu, pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal, Pak. Cepat sekali itu, sampai korban begitu banyaknya. Termasuk korbannya adalah sahabat mulia, bahkan Amir Umara negeri Syam, yaitu Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Umar sebagai khalifah harus menyelesaikan masalah itu. Sudah tidak kunjung selesai, siapa yang dipanggil? Amr bin As. Sini. Saya cuma nanya, emang Amr bin As dokter? Gitu loh, Pak. Ini bukan masalah Anda dokter atau bukan dokter. Ini orang spesialisasi menyelesaikan urusan yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Diajak diskusi sama Umar. Gitu. Gimana nih, masalah ini berat tahun Amwas. Itu dikaji oleh Amr bin As di lapangan, Pak. Dikaji sampai keluarkan rekomendasi. Apa biasa ini, Pak. Ini kalau hari ini udah penelitian S5 ini, Pak. S3 nggak masuk kalau ini. Betul, simpel sekali kalimatnya. Karena istimewanya orang dulu kalau bicara nggak panjang-panjang, Pak. Jadi saya mohon maaf kalau kepanjangan ngomongnya. Simpel-simpel tapi maknanya luar biasa. Jadi berbagai masalah tidak selesai. Obat sudah nggak bisa itu. Zaman itu nggak menyelesaikan. Sama, setiap zaman ada penyakit yang nggak bisa diobati kan, karena ilmunya terbatas manusia. Akhirnya rekomendasinya jelas. Amr bin As mengatakan, Khalifah saya ketemu jawabannya. Tentu pertama dia harus karantina, bahasa kita karantina. Makanya orang yang dari luar Amwas tidak boleh masuk ke situ, orang yang dari dalam nggak boleh keluar. Jadi karantina masalahnya. Tapi yang paling penting kata Amr bin As, saya melihat penyebaran itu luar biasa, penyakit itu terjadi luar biasa ketika orang kumpul-kumpul. Nah, penyebaran. Maka saya meminta mereka untuk berpisah. Itu keputusannya, berpisah. Itu berpisah, Pak. Jadi bahasa simpel-simpel zaman dulu tapi luar biasa. Maka ada yang pergi ke sana, pergi ke lembah, masuk ke gunung sana, masuk, pisah. Masakan ini harus pisah. Itu hanya hitungan hari selesai urusannya. Masalah berat, Pak. Itu spesialisasi Amr bin As. Jadi antum harus belajar dari Amr bin As tentang masalah itu. Itu orang secerdas Umar. Umar orang cerdas sekali, Pak. Nabi sampai mimpi tentang ilmunya Umar, saking hebatnya Umar ya, radhiyallahu anhu. Nah, itu Umar itu sudah, kalau dengan Amr bin As itu sudah Masya Allah, Pak. Begitu akrab dan dekatnya, sampai Umar mengatakan Amr bin As ini orang yang
Bumi manapun dia pijak layaknya jadi pemimpin. Jadi ada orang yang memang tidak pantas jadi rakyat, gitu ya. Makanya tolong sadar diri, kalau kelasnya rakyat jangan mimpin, gitu loh Pak. Tolong sadar diri. Karena memang ada orang kayak Amr bin As. Kata Umar, dia nggak pantas jadi rakyat, pantas saja dimanapun dia berada, pantas saja jadi pemimpin. Itu Amr bin As Pak. Dan itu kalimat jujur dari Khalifah Amirul Mukminin, Khalifah Adil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah dikerjain sama Amr bin As Pak. Pernah dikerjain sama dia. Itu tapi gara-gara itu maka Mesir terbuka dan seluruh Afrika terbuka, bahkan masuk ke Eropa. Itu awalnya adalah Amr bin As ngerjain Umar. Antum tahu kisahnya? Belajar lah ya, belajar istilah. Amr bin As radhiyallahu anhu itu sudah ngerayu Umar berkali-kali. Dan ini ngerayunya tidak bohong, karena Amr bin As itu dari sejak jahiliyah dulu itu kerjanya memang bolak-balik Afrika Pak. Antum tahu kan kisah bahwa muslimin ketika hijrah ke negeri Habasyah, itu kan yang dikirim oleh orang Quraisy untuk narik muslimin Amr bin As. Betul ya? Amr bin As itu begitu dialog dengan Najasyi, itu dialognya sudah langsung akrab. Kenapa? Kenalnya sudah lama. Dan kenapa yang dikirim Amr bin As selain kemampuan berdiplomasi, memang juga kemampuan juga perkenalan yang akrab dia dengan Najasyi. Jadi wilayah Afrika itu dia hafal banget. Afrika itu hafal banget dia. Makanya ketika selesai penaklukan Syam, Palestina diambil alih oleh Umar, Amr bin As itu ngerayu Umar. Kita lanjutkan ya sampai masuk Mesir ya, masuk Afrika. Umar bilang jangan, karena Umar itu sangat khawatir pada muslimin Pak. Umar tidak mau ada muslimin satu saja yang jadi korban. Amr bin As meyakinkan, kata Amr bin As, Mesir itu negeri yang kaya, pertahanannya lemah. Itu dikasih jaminan, saya lebih paham. Tapi tetap enggak, jangan. Dirayu, akhirnya boleh deh, cobain. Tapi yang memimpin harus dia, karena dia yang paham. Amr bin As radhiyallahu anhu. Tapi Amr bin As itu tahu bahwa Umar ini nampaknya masih agak ragu Pak. Karena begitu nanti dia rapat lagi dengan para staf ahli, yaitu para sahabat, bisa berubah pikiran tuh Umar. Bener, Umar dari Madinah kirim surat, Amr bin As lagi ada di Palestina, masih masuk di bumi Palestina. Datang utusan bawa suratnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian utusannya mengatakan, Amr bin As, ada surat dari Khalifah. Pegang dulu. Amr bin As mulai merasa ini ada sesuatu di surat ini. Lihat orang cerdasnya luar biasa itu. Jadi dalam tanda kutip Umar pernah dikerjainnya apa? Dia nanya pada orang ahli, kita ada di mana sekarang? Oh, ini bumi Palestina, wahai Amr bin As. Bumi Mesir mana? Itu kalau kamu sudah lewati lembah itu, maka itu udah Mesir. Oke. Pasukan bergerak Pak. Pasukan bergerak. Begitu kaki menginjak perbatasan dan sudah masuk ke wilayah Mesir, mana suratnya? Sini Pak, sini. Betul Pak, Anda tahu isi suratnya. Lihat Pak, analisanya luar biasa, nyaris kayak dukun Pak. Surat belum dibuka udah tahu isinya. Apa bunyinya suratnya? Kalau kau masih ada di luar Mesir, maka kembalilah. Tapi kalau kau ada di dalam Mesir, lanjutkan. Nah, sudah di Mesir saya sekarang. Jadi Mesir, Afrika, Eropa, itu jasa Amr bin As ngerjain Umar bin Khattab Pak. Orang-orang cerdas dua-duanya, orang-orang soleh dua-duanya. Gitu ya, tolong dibaca. Bagaimana Amr bin As ngerjain musuhnya, itu luar biasa. Palestina punya orang sangat cerdas, dikenal dengan Artabun. Kita disampaikan ke Umar ini ada Artabun Palestina. Ini orang cerdas sekali, jadi nggak boleh sembarang orang kau kirim. Kata Umar, tenang. Kalau Romawi punya Artabun, kami punya Artabun. Dikirimlah Amr bin As radhiyallahu anhu. Habis dikerjain Amr bin As Pak. Atau baca sejarahnya gimana dikerjain Amr bin As itu. Begitu seterusnya. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah itu dikenal sahabat yang punya kemampuan menyelesaikan masalah seketika. Jadi kalau ada orang perlu berpikir sangat cepat, tidak perlu analisa dan tepat, itu Mughirah bin Syu'bah. Oh, kita ini kebanyakan seminar, workshop, masalah nggak selesai.
Gitu ya. Itu gara-gara kebanyakan orang-orang yang sedang diskusi. Mughirah bin Syu'bah datang masalah seketika diputuskan. Apalagi kalau masalah-masalah genting yang seketika harus diputuskan, itu jagonya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Gitu Pak, itu isinya itu orang-orang kayak gitu ya. Itu Islam itu isinya, sahabat kenapa hebat mimpin bumi, itu isinya orang-orang kayak gitu. Bukan orang-orang yang kagum sama Persia Romawi. Bukan. Itu isinya kayak gitu. Ziyad bin Abi itu kisahnya panjang. Mughirah bin Syu'bah juga punya kisah Pak. Dia pernah dikerjain Pak. Saya ceritain sedikit, waktunya habis saya. Saya belum ngomong bagaimana caranya Pak. Mughirah bin Syu'bah pernah dikirim Umar untuk menjadi amir di Bahrain, negeri Bahrain. Sekarang juga negara Bahrain namanya. Begitu memimpin, musuh-musuh Islam di Bahrain tidak suka. Akhirnya direkayasa, dan direkayasa itu oleh Umar akhirnya ditarik. Karena Umar juga menimbang tentang kestabilan masyarakat Bahrain, yang juga masyarakat yang ya perlu ditimbang kestabilannya. Ditariklah Mughirah bin Syu'bah, panggil ke Madinah. Orang-orang Bahrain, musuh-musuh Islam rapat. Begitu ditarik, sudah. Maunya ditarik sama Umar. Panggil ke Madinah. Pulang ke Madinah. Musuh-musuh Islam rapat. Rasanya kayaknya Umar akan mengembalikan suatu hari. Kalau sudah tenang dibalikin lagi tuh orang. Nah, kita nggak mau. Gimana caranya? Kita buat rekayasa. Itu orang-orang kafir ngumpulin duit, Pak. Terkumpullah uang 100.000 dirham, uang besar. Dikirimlah satu orang cerdas, pemimpin mereka dikirim, pemimpin musuh Islam itu dikirim berangkat ke Madinah membawa uang 100.000 dirham. Diapain kira-kira uang itu Pak? Kira-kira diapain uangnya Pak? Datang ke Khalifah Umar, di sampingnya ada Mughirah bin Syu'bah. Pemimpin orang kafir ini ngomong Pak, wahai Khalifah Umar, saya bawa uang nih, uangnya ada 100.000 dirham. Ini uang muslimin, diambil oleh Mughirah, dititipkan ke saya. Orang gak ada yang tahu kecuali saya. Dia bohong. Umar kaget tuh, tapi Umar tuh orangnya husnudzon sama ini Pak. Jadi dia tenang, kagetnya tetap harus bertanya kan. Apalagi di hadapannya musuh Islam Pak. Mughirah, apa kata-katamu? Kata Mughirah, orang ini bohong. Saya tidak ngambil 100.000, tapi saya ngambil 200.000. Dipikir bohong mau bantah, enggak? Bukan 100.000 saya ambil. Jadi kalau dia kembalikan 100.000 berarti dia ngambil 100.000. Kata Umar, mengapa kamu lakukan itu, ngambil harta muslimin? Kata Mughirah, saya banyak keluarga, saya punya tanggungan banyak, saya nggak punya uang. Itu Pak, si kepala suku itu sujud, jungkir balik di bawah, karena dia tahu habis ini mati dia Pak nih. Tidak wahai Umar, tidak, demi Allah tidak, saya tidak lakukan itu. Ini sebenarnya bukan uang yang dititipkan ke saya, ini orang pada ngumpulin uang. Mughirah senyum-senyum, kamu tahu sekarang? Umar nanya ke Mughirah, kenapa caramu menjawab seperti itu? Kata Mughirah, karena dia ingin menjatuhkan saya, maka saya buat dia menjadi hina. Gitu Pak. Itu Mughirah bin Syu'bah itu kerja Pak. Jadi seketika nggak pakai mikir, menyelesaikan masalah itu nggak pakai mikir, kelamaan Pak. Ya jangan numpuk orang cerdas saja Pak. Banyak masalah nggak selesai di tangan orang cerdas. Ziyad bin Abi disebut sebagai orang yang hadir di semua permasalahan. Jadi asal ada masalah apa, taruh dia beres. Di sana ada masalah, kirim dia beres. Ke sana beres. Besar beres, kecil beres Pak. Itu Ziyad bin Abi. Oke, silakan dibaca ya biografinya.